Video ini mungkin bakal mengubah hidup lo. Tonton sampai habis. Oke, harus diakui, Bitcoin terlihat sebagai sebuah penipuan, semacam MLM, yang mana uang orang yang masuk duluan memberikan keuntungan ke orang yang masuk belakangan, sehingga yang masuk belakangan itu nanti nyari korban baru lagi, ya, nyari darah segar, gitu. Ya, skema Ponzi namanya. Video ini bakal membuktikan bahwa itu salah, dan gak cuma salah, Bitcoin lebih dari itu. Bitcoin adalah satu-satunya penyelamat umat manusia atas sebuah bencana besar yang akan terjadi. Dan gue ngomong ini bukan teori konspirasi atau spekulasi, bukan. Ini ada datanya. Oke? Tonton sampai habis. Ya, datanya apa? Datanya ini. Krismon 98, akar masalahnya itu adalah jumlah uang yang meningkat eksponensial, gitu. Kenapa bisa meningkat eksponensial? Karena riba digampangin tahun 83 ya di Indonesia. Dan gampangnya riba itu membuat uang makin banyak jumlahnya. Karena yang ditaruh ke bank, diputerin sama bank lewat pinjaman, itu menyebabkan jumlah uang nambah. Dan nambahnya uang rupiah ya, eksponensial ini bakal bikin rupiah sebentar lagi mati. Lihat aja, nih, naik terus ke atas, lama-lama noki ke atas, nggak bakal nyampe umurnya itu 2045 ya. Kalau nggak ada yang berubah, 100 tahun Indonesia merdeka, rupiah udah nggak ada. Apakah itu berarti negara juga hancur? Kemungkinan besar ya, kalau nggak ada sesuatu yang berubah. Dan yang dulu dirasain tahun 98 ya, itu cuman bencana kecil, cuman kiamat kecil. Kenapa? Mereka yang sebelum Krismon 98 udah nabung emas, nabung dolar, mereka selamat. Yang udah beli properti, mereka selamat gitu. Nah, what if ya, gimana kalau dolarnya sendiri itu juga bermasalah ya, punya masalah yang sama. Ini supply dolar ya, jumlah dolar yang beredar. Kalau tadi rupiah, ini dolar gitu. Sama, ningkatnya juga eksponensial, noki ke atas. Oke? Dolar, pound sterling, yen, semua sama aja. Lu bisa googling. Di tengah kondisi yang seperti ini, bahwa emang dolar umurnya juga nggak lama ya, mungkin nggak bakal sampai 2030-an, 2035 gitu. Apa solusinya? Solusi dari uang yang meningkat nggak terbatas kayak gini, yang mana juga dia berbasis hutang berbunga gitu kan, adalah uang yang jumlahnya tetap. Oke? Nah, lihat kan ini Bitcoin kan, garis lurus kan. Nah, ini adalah garis lurus terus sampai kiamat. Serius. Nggak ada satu manusia pun yang bisa mengubah kebijakan moneter Bitcoin yang bikin dia jadi naik atau turun. Itu nggak ada. Nanti gue jelasin kenapanya. Dan Bitcoin juga nggak ujuk-ujuk tahu-tahu ada uang nih 21 juta Bitcoin gitu kan, yang muncul tiba-tiba terus bisa ditransfer. Enggak, dia muncul tetap ya, sedikit demi sedikit. Nah, di sini kita sekarang tahun 2025 sebenarnya belum sampai titik maksimum ya. Yang garis ini belum, masih agak jauh gitu. Kita masih di sini. Nah, munculnya Bitcoin baru itu harus menggunakan energi listrik. Dan itu diperebutkan oleh semua penambang yang dia mau beli komputer ya, komputer khusus buat mining Bitcoin, buat nambang Bitcoin, plus mau menyediakan listrik, yang mana listriknya mayoritas itu udah listrik energi terbarukan yang gratis gitu. Kalau nggak boncos juga gitu kan, pakai listrik PLN atau batu bara gitu buat mining Bitcoin. So, uang yang terbatas yang bisa ditransfer lewat internet, yang nggak bisa dirubah kebijakan moneternya gitu, itu jelas-jelas solusi dari masalah ini. Nah, ketika tadi gue bilang di awal bahwa Bitcoin itu terasa seperti tipu-tipu, seperti skema Ponzi ya, cara buat mengambil kekayaan dari member baru gitu. Itu sebenarnya bisa dilihat kok dari harga ya. Di sini kan harga Bitcoin nih. Ingat, ini adalah diagram eksponensial gitu. Jadi di sini bukan 1 2 3 4 5 tapi dikali 10 ya. Di sini 15.000, ini 150.000, ini 1,5 juta, ini 15 juta
sampai ini 1,5 miliar. Kenapa dibuat seperti ini? Karena kalau dibuat linear ya nggak bakal bisa ditampilkan di satu kertas A3 kayak gini gitu. Di sini terlihat kan, memang ada kenaikan harga. Bahkan dari 15.000 nih di awal 2011, 2010. Dan kenaikan harga ini ya menunjukkan sepintas, oh iya bener nih, ada orang baru beli gitu kan, mereka itu nyimpen nggak jual, dan tadi kan jumlahnya kan terbatas gitu, harga bakal stuck, harga bakal nggak naik gitu kan, karena mereka kan cuma beli nyimpen gitu, nggak dibelanjakan juga, nggak dijadikan uang juga gitu, disimpan doang, beli simpan gitu. Nah harga nanti bakal stuck sampai nanti ada orang baru yang sebelumnya belum tahu Bitcoin, belum paham Bitcoin, beli juga, nah barulah di situ harga naik. Karena tadi kan yang nyimpan itu nggak mau jual gitu. Di sisi lain ada Bitcoin baru terus ya muncul gitu setiap 10 menit. Nah kalau yang beli baru ini jumlahnya lebih banyak daripada Bitcoin baru yang muncul, ya supply sedikit, demand banyak, tentu harga naik gitu. Nah harga naik ini harganya bisa kayak rally gitu, lama-lama naik pelan-pelan, terus tiba-tiba masuk berita nanti makin banyak yang sadar, makin banyak yang belajar, makin banyak yang nyimpan gitu, hingga itu naiknya tuh tajam banget itu kan, cepet banget, sampai akhirnya pada jual. Ya pada jual nanti harga jatuh gitu, dinamikanya kayak gitu. Oke. Kenapa bisa kok dia jatuh tapi jatuhnya nggak serendah harga yang dulu? Kan kalau dilihat zoom out ini kan naik terus kan gitu. Ya selain tadi yang beli sebagian itu paham tujuan akhir Bitcoin apa, masalah tadi yang uang rupiah, dolar, semuanya itu apa, itu juga dikarenakan ada yang namanya halving. Oke. Jadi tadi kan gue bilang kan, setiap saat itu Bitcoin baru muncul, ditambang. Tiap 10 menit lebih tepatnya. Nah, dulu pas Bitcoin baru muncul, tiap 10 menit ada 50 Bitcoin yang lahir, ya, yang muncul, yang akhirnya bisa dipindah tangankan gitu. Nah, tahun 2012 dipotong setengah jadi 25. Tahun 2016 dipotong setengah jadi 12,5 per 10 menit. Tahun 2020 jadi 6,25. Nah, tahun lalu April jadi 3,125. Jadi prinsipnya kayak gini, di saat harga Bitcoin itu udah stabil, ya di sini kan udah mulai stabil nih, gitu. Udah ada equilibrium, tiba-tiba supply Bitcoin baru dipotong setengah. Itu seolah-olah mirip sama, oh tiba-tiba ada pembeli Bitcoin baru, ya, yang konsisten beli setiap 10 menit, diambil tengah supply, menyebabkan harga naik karena supply makin sedikit. Dan karena selalu ada ya orang-orang yang udah memahami masalah fiat ini, ya masalah tadi ini, dan tahu bahwa nggak mungkin negara bisa berjalan, manusia bisa hidup gitu kalau kita stick sama dolar dengan sistem kemunculan ribawi yang seperti sekarang gitu, ya, yang ningkatnya potensial, nggak bakal. Mereka tahu ini solusi. Oke, pertanyaan berikutnya, kenapa bukan cryptocurrency yang lain? Kenapa cuma Bitcoin? Bitcoin itu tidak punya figur pemimpin. Cryptocurrency lain punya figur pemimpin. Ada orangnya, ada namanya gitu. Gimana kalau nanti orang tersebut meninggal? Nih, aku kasih contoh. Ini Vitalik Buterin, dia yang membuat Ethereum. Figur ini membuat Ethereum mustahil jadi uang netral, uang yang diproyeksikan sebagai alat tukar umat manusia tahun 2500 gitu. Enggak, karena ada sosok Vitalik. Kalau dia meninggal gimana? Nanti proyeknya pecah. Ada dua pemimpin. Ada resiko-resiko di sana. Itu satu. Kedua, udah terbukti Ethereum kebijakan moneternya berubah, ya. Dan dia juga bukan yang jumlahnya tetap gitu, nggak berubah-berubah gitu. Ada banyak koin-koin yang bisa dirancang kebijakan moneternya seenak udel yang bikin gitu. Ada yang konsisten nambah terus setiap tahun dengan jumlah yang sama, Dogecoin gitu misalnya. Nah, Bitcoin itu yang membuat dia merilis dengan anonim,
terus dia cuman nemenin programmer buat mastiin softwarenya matang, habis itu dia menghilang nggak lama setelah dia merilis Bitcoin. Oke, jadi nggak ada sosok manusia gitu di balik Bitcoin. Bitcoin sekarang jaringannya itu ya dijalankan oleh ratusan ribu atau mungkin jutaan orang yang download software Bitcoin terus jalankan itu di laptop gitu. Bukan penambang ya, ini beda. Nah, mereka lah yang mengontrol Bitcoin. Untuk mengubah Bitcoin harus meyakinkan mereka untuk mengubah software Bitcoin. Yang mana itu susah. Karena kita tahu kan, premis Bitcoin, kenapa Bitcoin itu berharga, ya karena dia terbatas. Kalau kita minta, ditambahin supply-nya gitu, mereka, what the fuck? Mereka bakal jawab itu. Oke, pertanyaan berikutnya, kenapa bukan emas? Emas terbatas, yes, butuh energi. Emas itu adalah inspirasi terbesar dari Bitcoin. Masalah dari emas itu adalah, pertama, dia udah dikuasai sama bank. Ada yang bilang bahwa harga emas sekarang itu sebenarnya harga emas palsu, sudah diatur sama bank sentral. Kedua, putting that aside, masalah emas udah ada bandarnya gitu, emang nggak praktis dipakai buat transaksi. Dulu bisa jadi uang transaksi ya, karena zaman dulu gitu, abad pertengahan, buat orang ingin bikin pabrik emas palsu ya, emas yang dia sebenarnya batu gitu kan, yang diatur beratnya supaya mirip sama berat emas, mungkin diambil logam lain yang lebih berat terus baru dilapisin sama emas gitu kan. Itu kan butuh teknik metalurgi, pabrik gitu, yang susah nyembunyiinnya di sebuah perkampungan zaman dulu gitu. Sekarang mudah buat memalsukan emas. Dan apakah nanti setiap transaksi emas perlu dipotek dulu emasnya, dilihat, dicek gitu kan? Nggak bisa. Emas juga nggak bisa dipecah kecil banget ya. 0,5 gram udah kecil banget gitu dipakai buat transaksi. Makanya kan jadi ada dualisme emas dan perak, karena perak lebih nggak terlalu langka. Dan lagi-lagi peraknya sendiri juga ada batasan gitu. Kalau dipecah lagi 0,5 gram perak udah terlalu kecil. Nah, Bitcoin itu bisa dipecah sampai nggak terhingga. 1 Bitcoin sama dengan 100 juta Satoshi. Makanya kita bisa tetap beli Bitcoin dengan 10.000, 20.000 sekarang gitu kan. Nah, 1 Satoshi bisa dipecah lagi, jadi nggak terhingga di jaringan Lightning Network. Kenapa ini penting? Karena emas atau perak atau logam lain, kalau dia punya nilai terkecil, artinya dia punya kapasitas maksimum untuk dipakai sebagai uang. Ketika ekonomi membesar, harga uangnya tentu terus meningkat. Nah, kalau yang terkecilnya aja itu udah susah dipakai buat transaksi, uang jadi terlalu mahal buat menghargakan transaksi receh, permen gitu misalnya, atau karet gelang. Di Bitcoin tetap bisa. Dan ya, fakta sejarah aja. Jadi kan semua opini kan, ini fakta sejarah. Tahun 44 ya, di penghujung Perang Dunia Kedua, itu Amerika mengumpulkan 44 negara membahas kita pakai uang apa nih setelah Perang Dunia Kedua. Di sana ada beberapa proposal, ada yang diajukan sama Inggris gitu kan, ada yang diajukan sama Amerika sendiri. Akhirnya Amerika yang dipilih proposalnya, bahwa dolar Amerika jadi uang internasional gitu, dipakai buat menghargakan emas, kayu, minyak gitu kan. Dan negara-negara ini percaya sama Amerika buat nggak nyetak dolar lebih dari emas yang Amerika simpan. Dolar itu jadi perwakilan emas. Dan negara-negara itu juga bisa menukarkan emas ke dolar juga sebaliknya dengan harga yang fix ya. Jadi harganya tetap, nggak ada harga emas naik turun. Negara lain juga bisa menukarkan uangnya ke dolar dengan harga tetap ya, nggak ada rupiah menguat ya, dolar melemah gitu-gitu, berita kayak gitu nggak ada. Dari tahun 44, dan ini berlangsung lama sampai tahun 71. So, kalau mereka sadar bahaya tidak terbatasnya uang ya berdasarkan kesepakatannya kan terlihat mereka ini sadar ya, mereka semua ini sadar. Mungkin punya pengalaman buruk ya dari Jerman yang kalah Perang Dunia I, kena hukuman dan nyetak duit gitu buat bayar hukumannya, hingga akhirnya ekonominya hancur dan lahirnya seorang Hitler gitu kan, karena krismonnya Jerman waktu itu. Ya karena mereka tahu masalah itu, mereka sepakat uang harus terbatas. Kenapa mereka nggak langsung milih aja emas? Kenapa mereka harus ribet-ribet percaya sama Amerika? Karena mereka tahu emas udah nggak praktis jadi uang. Saat mereka sekarang berdagang gitu kan, antar bangsa, pakai kapal besar gitu, transaksinya gede gitu, mereka tahu nggak praktis lagi. Masa harus dicek terus emasnya? Masa harus diamanin pakai militer plus transfer gitu kan? Kalau kertas ya bisa disimpan, bisa diumpetin gitu. Emas
Kalau ditransfer pakai pesawat, ya, pesawat yang ditembak, pesawatnya jatuh, itu emasnya bisa dicuri. Kalau kertas ya hancur kan. Nah, penjelasan gue mudah-mudahan udah membuktikan bahwa yes, Bitcoin harganya naik terus. Yes, ada yang beli di awal, yang mana yang beli di awal itu untung karena harganya lebih murah. Yang beli sekarang bikin harganya naik, sehingga nanti yang beli di masa depan perlu beli lebih mahal, ya. Jadi menguntungkan yang di awal, terlihat seperti skema Ponzi, tipu-tipu, terlihat seperti MLM gitu. Tapi Bitcoin bukan tipu-tipu. Bitcoin punya tujuan yang jelas. Tujuannya adalah menjadi uang di masa depan, menggantikan dolar Amerika sebagai uang transaksi global. Kalau ini diulang, ya, forum ini diulang, dan Bitcoin udah ada, 44 pemimpin negara ini bakal milih Bitcoin. Sesuatu yang netral. Nggak ada lagi tuh ketakutan, wah Amerika bisa sanksi Cina atau Rusia gitu, membukukan aset. Dunia bakal jadi adil, karena uang jadi adil. Muncul dari usaha, semua orang bisa ikut berkompetisi buat dapetin uang. Nggak ada manusia yang bisa mengubah kebijakan moneternya, nggak ada manusia yang bisa diuntungkan oleh kebijakan moneter uang ya. Kalau sekarang kan ya pemerintah diuntungkan gitu, bisa ngutang tak terhingga. Pajak perang masih bisa ngutang. Yang kerja di bank diuntungkan ya, karena tadi kan uang bisa dilipat gandakan lewat pinjaman, riba gitu. Baca deregulasi ekonomi, baca Pak Jun 1983 ya. Tadi yang rapat 44 negara itu namanya Bretton Woods. Banyak banget fakta sejarah yang penting tapi diumpetin di buku sejarah. Karena sistem ini, sistem yang kita pakai sekarang, yang akar masalahnya itu adalah Amerika, bukan Indonesia ya. Indonesia ya sama kayak negara lain ngikut Amerika aja gitu. Dimulai oleh kebodohan pemimpin Amerika tahun 60-an akhir, tahun 70-an. Ini adalah pergerakan, bukan cuman investasi. Semoga lu paham, karena yang gue bilang di awal, mungkin video ini bakal merubah hidup lo. Thanks for watching. See you on the next video. Sorry, gue lupa kenalan. Jadi gue Ricky Saif. Gue adalah leader komunitas Bitcoin ya, yang ada di 30-an kota. Gue leader di Jakarta. Gue juga sekarang punya bisnis ngajarin Bitcoin Treasury. Jadi orang yang paham Bitcoin dari A sampai Z dan bisa bantu perusahaan buat nabung Bitcoin, tahu cara jual, tahu cara beli, tahu cara bikin itu compliance, tax, accounting, legal. So kalau lu minat belajar dan lu minat dapat sertifikasinya, ya kontak gua aja. Oke? Gua bakal bantu lu. Nah, kalau lu mau ketemu dulu bisa datang di meetup ini, meetup Bitcoin Indonesia, atau meetup yang nanti mau gue bikin buat orang-orang finance di Jakarta. So datang aja, kita bisa ngobrol-ngobrol, kenalan lebih dalam. Ini pergerakan, jadi gue bakal senang untuk connect sama orang-orang yang punya idealisme yang sama. See you.